Halo, apa kabar pemirsa? Sedang kembali menjumpai Anda dalam program Special Report, program yang membahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat bersama saya, Erika Widyastuti. Pemirsa, Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung hingga kini masih tertutup soal informasi kapan sertifikat tanah gratis yang diusulkan melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL diterbitkan. Sebagian masyarakat Bandar Lampung bahkan sudah ada yang menunggu sejak 2017 lalu. Apa sesungguhnya yang terjadi? Berikut special report intimidasi wartawan dan mafia tanah di BPN Bandar Lampung. Pemirsa, program PTSL telah digulirkan sejak 2017 silam. Namun beberapa waktu lalu sejumlah perwakilan warga mendatangi kantor BPN Bandar Lampung. Mereka mempertanyakan kepastian sertifikat tanah mereka yang belum juga selesai hingga saat ini. Kasus kekerasan verbal, intimidasi, dan ancaman terhadap wartawan masih saja terjadi di Lampung. Baru-baru ini menimpa dua jurnalis yang sedang melakukan peliputan di kantor Badan Pertanahan Nasional Bandar Lampung. Kasus itu berbuntut hingga pelaporan polisi. Keduanya bermaksud meliput warga yang menanyakan sertifikat yang diajukan melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang belum terbit. Warga mengaku sudah mengurus sertifikat tanah sejak 2017 silam. Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN mencatat sebanyak 1.260 bidang tanah di Bandar Lampung belum tersertifikasi. Sertifikasi terkendala tanah yang diajukan bermasalah atau dalam sengketa. Selain itu, hampir bersamaan juga muncul kasus mafia tanah yang melibatkan seorang ASN dan honorer di BPN Bandar Lampung. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolresta Bandar Lampung. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam mengenai topik intimidasi wartawan dan mafia tanah di BPN Bandar Lampung. Dengan narasumber yang telah hadir di studio, ada aktivis lingkungan yang juga merupakan Direktur LBH Pers Lampung, Bang Chandra Bangkit Saputra. Halo, selamat pagi Bang Bangkit. Oh siap, pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Baik, Bang, ini kita sama-sama tahu bahwa beberapa waktu lalu ada sebuah intimidasi yang dilakukan di komplek perkantoran BPN Bandar Lampung. Nah, bisa diceritakan bagaimana kronologinya, Bang Bangkit? Ya, jadi saya lupa tanggalnya ya kan, tapi yang pasti kejadian itu sekitar jam satuan lah, udah lewat azan zuhur. Ada dua orang kawan kita wartawan itu sedang melakukan peliputan, ya kan. Sebenarnya mereka sudah datang dari jam 11 siang ya kan untuk ketemu dengan kepala BPN Kota Bandar Lampung, tapi suruh menunggu, dan ketika menunggu itu ternyata ada warga yang memang mempertanyakan terhadap program PTSL yang dilakukan oleh BPN Kota Bandar Lampung. Nah, pada waktu ingin meliput itu, momentum itu ternyata dihalang-halangi oleh oknum wartawan, oknum security dari BPN Kota Bandar Lampung. Oke, nah lalu sampai di mana proses keberlanjutannya setelah saat itu? Ya, jadi dua kawan kita ini sudah melaporkan kejadian itu di Polresta Bandar Lampung, ya kan, dengan menggunakan pasal pidana yang diatur di Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Nah ini menarik gitu kan, sekaligus kita memantau karena bukan kekerasan secara pidana dipakai pidana umum gitu kan, tetapi pakai undang-undang pers yang dilaporkan. Oke, tapi memang apa yang dilakukan oleh oknum security itu? Apakah memang dengan secara sengaja begitu menghalangi proses peliputan atau seperti apa, Bang Bangkit? Ya, kalau menurut hemat kami ya kan, hemat saya secara pribadi, dihimpun dari keterangan dari korban dan juga dari media, memang idealnya terpenuhi unsur-unsur itu gitu kan, karena memang pada waktu mereka sedang menyorot dan mereka sedang bertugas sebagai jurnalis, itu mendapat dorongan dan hampir merebut alat kerja gitu-gitu kan. Nah ini artinya memang penghalang-halangan terhadap kerja-kerja jurnalis
unsurnya terpenuhi. Oke, artinya memang ini secara ada unsur kesengajaan begitu ya untuk menghalangi. Ya, itu kalau itu sangat jelas gitu kan, kalau bicara itu. Karena kan ada video yang beredar gitu kan, nah itu kan ada suara dan gambar itu cukup jelas gitu, soal penghalang-halangannya gitu kan, dengan sengaja itu. Baik, artinya setelah kejadian tersebut lalu dua wartawan ini melaporkan kejadian ini. Ya, 2 wartawan ini melaporkan ke Polresta Bandar Lampung, yang hari ini prosesnya masih diproses lidik gitu kan. Perkembangannya itu memang sudah ada panggilan terhadap saksi, terhadap pelapor ya kan. Dan minggu ini kalau saya dapat input, minggu ini akan gelar perkara, apakah perkara ini unsur pidananya itu terpenuhi atau enggak. Gitu. Oke, dan artinya LBH Pers ini juga sampai saat ini terus mendampingi kasus ini. Ya, jadi kami mendampingi kasusnya, tapi bukan mendampingi pelapornya ya gitu ya. Itu yang harus digarisbawahi, karena kami mendampingi kasusnya. Itulah LBH Pers bersama kawan-kawan organisasi pers lain yang ada di Lampung itu membentuk koalisi kebebasan pers di Lampung gitu kan. Nah, koalisi ini kemarin kami sudah mendatangi Polresta Bandar Lampung untuk melakukan audiensi dan juga memberikan legal opini terhadap cacahan-cacahan unsur yang terhadap peristiwa hukum yang terjadi di pelataran BPN Kota Bandar Lampung. Baik, kalau dalam pantauan dari LBH Pers sendiri, siapa saja yang terlibat dan juga di sini terindikasi melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku begitu, Bang Mangkit? Ya, kalau bicara momentum kejadiannya terhadap intimidasi ini, ya jelas ada 3 security itu gitu kan. Nah, tapi kan ini kita nggak boleh melihat masalahnya dan menghilangkan masalah besarnya gitu kan. Masalah besarnya kalau berbicara soal kemerdekaan persnya, benar dia hanya terhadap tiga oknum security gitu kan. Tapi kan security ini bertindak untuk dan atas nama BPN Kota Bandar Lampung. Nah, artinya dalam hal ini yang harus dikoreksi juga bukan hanya security-nya gitu kan, tapi terhadap perkantoran BPN Kota Bandar Lampung itu sendiri. Nah, itu juga harus dikoreksi. Nah, tapi kan ini yang menjadi dilema karena BPN sendiri juga dia nggak punya pengawasan eksternal yang memadai gitu kan. Nah, ini negara juga harus mengoreksi itu. Oke, tapi kalau sejauh ini menurut pantauan dari LBH Pers sendiri, apakah memang ini murni atas artinya inisiatif dari oknum security atau memang ada semacam instruksi begitu dari unsur institusinya sendiri? Ya, Bang Mangkit. kalau saya melihat terhadap instruksi atau tidak instruksi, ini agak abu-abu memang bicara itu gitu kan. Nah, tapi memang yang harus digarisbawahi itu tadi, security itu bertindak untuk dan atas nama BPN gitu kan. Apalagi ini momennya adalah peliputan gitu. Nah, kalau ngelihat kejadian dan rekaman itu sangat jelas itu pasti ada yang memerintahkan gitu kan. Nah, tapi terhadap siapa yang memerintahkan itu menjadi tanda tanya memang. Nah, ini kan artinya ada semacam 2 kasus gitu ya yang berkesinambungan antara intimidasi yang dilakukan oleh wartawan dan juga kasus yang memang sedang akan diliput begitu. Nah, sejauh ini bagaimana tindak lanjut dari LBH sendiri? Apakah memang kasus ini terus berlanjut? Ya, gini, memang ini yang harus dijaga ritmenya gitu kan. Terhadap kasus penghadangan jurnalis untuk mengambil gambar, untuk melakukan kerja-kerja jurnalis, itu jangan sampai menghilangkan urusan utamanya. Urusan utamanya apa? PTSL yang bermasalah gitu kan. Nah, urusan PTSL bermasalah ini hanyalah dasar dan salah satu masalah yang terjadi di Bandar Lampung gitu kan. Bukan urusan itu gitu kan. Maksud saya gini, masalah utama terhadap mangkraknya program PTSL yang digadang-gadang adalah programnya Jokowi, kan ini salah satu program utamanya Jokowi gitu kan, presiden terhadap sertifikasi tanah di Indonesia gitu kan, khususnya di Lampung. Nah, tapi di sini kan ada tanda tanya kenapa kok bisa sampai 4 tahun dia mangkrak atau 2 tahun dia mangkrak. Nah, ini ada tataran yang nggak ideal. Padahal kita paham bahwa peraturan yang mengatur tentang PTSL itu apabila memang tanah itu tidak bisa disertifikat, pasti ada keterangannya gitu kan. Dan ada jangka waktunya mulai dari dia patok, verifikasi data, SK keluar, dan pendataan. Itu semua ada jangka waktunya gitu loh, jelas gitu. Siap, ya Bang Mangkit. Kita harus jeda sejenak Bang Mangkit, dan pemirsa obrolan kita semakin menarik, namun kita harus jeda sejenak, tetap di Special Report. Kita akan segera kembali.
Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Special Report dan kita akan lanjutkan diskusi kita. Bang Bangkit, kalau dari pantauan LBH Pers sendiri, sejauh ini apakah memang sebelumnya sudah ada kasus serupa yang memang intimidasi yang dilakukan terhadap jurnalis atau wartawan di Lampung? Oh ya, jadi memang kalau LBH Pers ini dia bukan hanya di Bandar Lampung gitu Oke. kan, tapi dia memang seluruh Lampung. Nah, catatan akhir tahun kita kemarin itu sudah bicara bahwa ada sekitar 9 kekerasan jurnalis di 2021. Nah, Oke. ini kan ada catatan penting. Dan setelah kita rilis ternyata di awal tahun 2022 sudah ada 2 lagi gitu kan. Nah, Hmm. ini yang menarik gitu loh, eh, diskusinya terhadap kekerasan terhadap jurnalis ini sendiri gitu kan. Karena melihat dari perjalanannya bahwa yang melakukan itu lebih banyak pejabat publik gitu kan. Nah, ini apakah memang jurnalisnya tidak profesional ataukah memang pengertian terhadap jurnalis ini sendiri yang sama-sama tidak paham gitu kan. Karena ada hak jawab yang tidak pernah dipakai, hak koreksi yang memang seolah-olah tidak ada, ditarik lebih panjang undang-undang pers ini seolah-olah memang tidak ada di Lampung karena memang dari banyaknya kasus itu tidak ada kasus yang pernah sampai ke pengadilan begitu. Oke, berarti ini artinya dari 9 kasus ini kasus pertama yang sampai ke meja hijau begitu ya, Bang Bangkit? Ya, kalau bicara ke meja hijau ini belum sampai Oke. gitu. Tapi kalau terjadi kekerasan dan dia lapor polisi ini adalah kasus ketiga di 2021 sampai 2022 gitu kan. Tapi dari case-case ini belum pernah sampai ada yang disidangkan gitu loh. Ini hanya menguap dan lain-lain lah gitu kan. Kalau bicara soal perdamaian, minta maaf itu hal lain gitu kan. Itu hal lain. Makanya tadi di awal saya sudah bicara bahwa kekerasan jurnalis pada hari ini di Kota Bandar Lampung itu menggunakan undang-undang pers, ya kan? Pidana undang-undang pers itu dia tidak mengenal dia bukan delik aduan dan dia tidak mengenal cabut laporan di situ. Artinya kalau toh ini memang harus berhenti silahkan kepolisian itu mengurainya melalui SP3. Oh, bahwa unsur pidananya tidak terpenuhi. Itu akan lebih ideal begitu. Berarti artinya permohonan maaf yang disampaikan oleh kepala BPN tidak cukup ya, Bang Bangkit? Ya, kalau gini, memaafkan itu adalah penting, tapi itu lingkupnya dalam wilayah sosial gitu kan. Tapi kalau bicara hukum ya kan, apalagi ini sudah melaporkan ya itu bicara tentang hukum gitu loh. Nah, memang ada peraturan baru tentang restorasi justice ya kan, soal memaafkan itu. Nah, tapi itu kan diatur di pasal pencurian, 351 kekerasan ringan gitu-gitu. Dan ini bukan kekerasan ringan atau dia tidak menggunakan KUHP atau pidana umum, tapi dia menggunakan pidana khusus yaitu pidana pers gitu. Nah, kita kembali kepada kasus awal yang menjadi cikal bakal terjadi intimidasi ini. Lalu kalau LBH sendiri melihat sebenarnya kasus utama apa yang akan istilahnya diliput gitu oleh wartawan atau jurnalis tersebut yang sampai saat ini akhirnya justru jadi tumpang tindih nih, Bang Bangkit? Ya. Nah, ini kan yang hampir hilang itu adalah kasus utamanya gitu kan, soal bocornya program PTSL yang sampai perjalanannya 4 tahun tidak muncul sertifikat. Nah, ini menjadi soal yang lebih penting gitu sebenarnya. Yaitu tadi di awal saya udah bilang bahwa ini programnya presiden dan jargon menjadi jargon program utamanya dari presiden. Artinya ketidaksiapan di bawah ini dia menjadi masalah. Oh, kalau tidak siap saya salah juga. Ini pasti ada permainan gitu loh. Sampai dia ada 4 tahun, bahkan ada di wilayah lain ada rilis itu sekitar 1.500-an itu buku yang belum tercetak di Bandar Lampung. Nah, belum lagi kasus tanah Dukda Sukarame, belum lagi kasus tanah mana. Ini kan terlalu banyak kasus di BPN Kota Bandar Lampung. Seharusnya kalau toh memang institusi BPN ini benar, harus ada pengawasan dan kontrol yang benar dan evaluasi yang baik terhadap kepala BPN Kota Bandar Lampung, gitu loh. Nah, ini kan saya belum melihat tentang pernyataan sikap dari BPN sendiri secara resmi soal bagaimana sebenarnya program itu gitu loh. Nah, apalagi kalau sampai mangkrak 1.000, nah ini kan masalah gitu. Dan ini baru PTSL, ya kan? Ini baru bicara soal PTSL. Kan ada kasus tanah-tanah yang lain di Kota Bandar Lampung. Dan semuanya kewenangan itu kepala BPN Kota Bandar Lampung idealnya dia yang melakukan secara resmi pernyataan bahwa ada apa sebenarnya begitu. Oke. Ini kalau kita lihat juga data yang kami himpun ada banyak sertifikat warga yang diusulkan dari 2017 masih belum keluar. Di BPN ada 1.200 lebih sertifikat yang belum terbit. Nah, ini bagaimana pantauan dari LBH sampai sekarang? Ya.
Kalau dia belum terbit karena tidak ada bukunya, Mhm. nah ini apa namanya, ya bolehlah kita tertawa bareng-bareng gitu kan, karena memang itu salah satu alasan yang sangat buruk menurut saya kan kalau dia nggak ada bukunya gitu. Karena di kabupaten-kabupaten lain bukunya itu ya banyak gitu kan, program ini program besar loh. Di kabupaten saya ngambil contoh di Lampung Timur. Di Lampung Timur itu PTSL itu 22.000 gitu kan. Di Lampung Tengah setahu saya itu 29.000 di tahun 2022 ini. Mhm. Artinya kalau Kota Bandar Lampung sebagai kota, ya kan, dan mereka kabupaten, ya kita sama-sama paham pasti buku itu ditaruh di Kota Bandar Lampung dulu gitu kan, baru Mhm. didistribusikan ke kabupaten kota. Mhm. Nah, artinya sangat tidak ideal kalau dia bicara alasannya tidak ada buku gitu loh. Nah, kalau toh memang tanahnya yang bermasalah, silahkan bersurat gitu kan. Artinya jangan sampai digantung dan akan menimbulkan permainan-permainan seperti judul kita hari ini ya kan, Mhm. mafia-mafia tanah itu bermain. Mhm. Ini kan menciptakan peluang-peluang itu artinya. Semakin lamanya administrasi, maka akan berpeluang untuk adanya permainan gitu. Mhm. Nah, kalau kita melihat ini, cukup ini juga ya, artinya, banyak juga kasus-kasus lain selain dari tadi belum terbitnya sertifikat tanah, ternyata ada juga muncul kasus seperti pemalsuan sertifikat dan lain sebagainya. Nah, menurut pantauan dari LBH sendiri sebenarnya ada kasus apa saja yang, terjadi di badan BPN ini sehingga BPN terkesan panik begitu, Bang Bangkit? Kalau BPN terkesan panik, saya tidak sepakat gitu kan. Mhm. Karena sampai hari ini belum, kalau panik itu kan dia pasti ada gerakan tuh. Oke. Saya lihat BPN malah terkesan pasif gitu kan. Dia Mhm. ya seperti tidak ada masalah gitu kan. Eh, ini yang apa namanya, seharusnya idealnya kita di tataran ideal, Kanwil BPN Provinsi Lampung itu harus bersuara juga. Kalau toh memang BPN Kota Bandar Lampung tidak melakukan tindakan apa-apa, idealnya Kanwil BPN Provinsi Lampung itu harus bertindak. Seminimal mungkin mengevaluasi gitu kan. Nah, Mhm. ini kan sudah kepala BPN Kota Bandar Lampung tidak ada reaksi, kepala Kanwil Provinsi Lampung itu tidak ada Oke. reaksi. Nah, artinya secara institusi memang BPN ini pasif gitu. Baik. Ditambah lagi Mhm. Mhm. memang ya kan, eh, jangan sampai institusi karena dia vertikal, tidak ada kontrol di daerah, Oke. itu menjadikan BPN super power Siap. gitu. Baik, Bang Bangkit, BPN terkesan pasif ya, dan pemirsa kita akan lanjutkan diskusi kita, namun kita harus jeda sejenak, tetap di Special Report. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews menyaksikan Special Report dan kita masuk di segmen akhir. Bang Bangkit, kalau kita lihat ini, BPN ini selain tadi ada PTSL bermasalah, sertifikat belum terbit dan juga ada mafia sertifikat atau pemalsuan begitu ya. Nah, ini sejauh ini LBH sendiri melihat kalau banyak juga ternyata pegawai-pegawai ataupun oknum dari BPN yang terlibat. Nah, ini bagaimana nih pantauan ataupun pendapat dari LBH sendiri? Ya, eh, bicara soal tanah pasti kita nggak bisa menghilangkan dari BPN gitu kan, karena Hmm. memang dia empunya yang punya tanah gitulah ya Mhm. kan. Dia bisa membuat dan menghilangkan orang punya tanah itu. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini kan menarik ekspos beberapa hari lalu soal pegawai BPN yang akhirnya bisa menjadi tersangka. Ini Mhm. menurut saya prestasi dari kepolisian gitu kan, karena ada beberapa kasus yang di Lampung baik di kota maupun kabupaten itu tidak pernah menyeret sampai oknum BPN yang menjadi tersangka gitu kan. Nah, ini saya ucapkan apresiasi lah. Kenapa itu ya kan? Karena memang dari peraturannya sendiri juga BPN memang dia punya kewenangan yang eh, dia seperti tidak bisa terkena pidana gitu loh. Karena dalam penerbitan sertifikat itu sendiri BPN hanya bersifat pasif. Dia hanya administrasinya aja, ngeplot penunjukan tanah itu orang lain gitu loh. Hmm. Nah, itu yang menjadi soal sebenarnya. Nah, hari ini ketika ada pegawai BPN ini, ya ini harus dikoreksi. Dan yang paling penting adalah bagaimana proses pengawasan BPN itu sendiri. Mhm. Kalau sejauh ini melihat pola kerja, bisa dikatakan kita mafia tanah. Nah, apa yang LBH sendiri lihat gitu, khususnya yang ada di Bandar Lampung? Ya, kalau bicara soal pola kerja itu ini kalau saya di beberapa momentum BPN, terutama BPN Kota Bandar Lampung ya kan, BPN Kota Bandar Lampung ini dia sangat pasif gitu kan, karena di beberapa case ketika ini dilaporkan ke dewan, ketika ini dilaporkan ke instansi pemerintah, BPN enggan untuk hadir.
BPN enggan untuk menerbitkan konsolidasikan apa yang mereka punya terhadap tanah itu. Sebenarnya kehadiran BPN terhadap kasus tanah itu penting. Nah, tapi menjadi pertanyaan yang lain, kenapa kok BPN tidak pernah muncul gitu kan? Nah, ada berapa persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menggugat BPN, tapi saya lihat tidak ada satupun BPN yang hadir gitu. Oke. Sejauh ini ada pantauan LBH, apakah ada aparatur ataupun pejabat lainnya yang mungkin terlibat selain dari BPN itu sendiri? Ya. Bang Bangkit. Kalau bicara soal penerbitan sertifikat, saya rasa BPN adalah penanggung jawab penuh gitu kan. Nah, memang kalau ada rentetannya mungkin lima-limanya kan, beda case gitu kan. Tapi kalau bicara tanah, full yang harus bertanggung jawab secara hukum adalah BPN. Tapi berarti bisa kita gabarkan apakah ini menunjukkan sistem dari pengawasan BPN itu sendiri lemah? Ya, kalau itu berulang-ulang kali aku bilang bahwa memang pengawasan terhadap BPN ini, ya BPN sendiri sebenarnya bisa jawab gitu loh. Karena memang secara eksternal nggak ada yang bisa mengawasi BPN, ya gitu kan. Kalau pengawasan kontrol secara politik, ya mungkin bisa dilakukan oleh DPR, DPR RI, DPR daerah gitu kan. Nah, tapi terhadap eksternalnya, siapa sebenarnya lembaga yang mengawasi? Kepolisian ada kok, ya kan. Kita bicara lembaga apa? Ombudsman pun nggak, saya rasa ombudsman beberapa kali gitu kan mengirim surat gitu. Nah, sialnya ya kan BPN Kota Bandar Lampung baru mendapatkan prestasi gitu kan, wilayah administrasi yang baik dan lain-lain gitu kan. Tapi hari ini dipertontonkan dengan intimidasi wartawan yang sangat tidak ideal gitu. Lalu kita bicara mengenai sanksi dari mafia-mafia dan juga oknum-oknum yang terlibat, sampai sejauh mana selama ini penegakan hukumnya? Ya, kalau bicara mafia tanah ini digadang-gadang memang di tahun 2020 sampai 2022 ini kan selalu digadang-gadang gitu. Tapi kalau bicara mafia tanah, dia hanya menyentuh ke apa namanya, akarnya aja, dia nggak nyentuh sampai ke bawah, ke grassroots. Siapa sih sebenarnya mafia tanah gitu kan? Kalau orang-orang yang bermain itu dia punya kewenangan apa? Emang dia bisa nyuratin kan? Enggak gitu kan? Dia hanya bisa mengeluarkan uang gitu kan? Artinya uang ini untuk siapa? Nah, itu yang sebenarnya kalau bicara mafia tanah, ya BPN itu yang harus dibenerin gitu kan. BPN yang harus memang tim evaluasinya yang bergerak, dibentuk secantik mungkin gitu kan. Nah, artinya selanjutnya kalau dari Bang Bangkit sendiri, apa yang seharusnya kedepannya menjadi catatan dan koreksi bersama, baik dari kasus intimidasi kepada jurnalis dan juga kasus utama yaitu mafia tanah dan juga kelemahan PTSL yang bermasalah ini, Bang Bangkit? Kalau bicara itu sebenarnya bukan hanya untuk BPN ya kan, hampir semua instansi pemerintah itu juga harus mau gitu untuk memberikan kontribusinya, dan rasa tahu terhadap Undang-Undang Pers nomor 40/99 juga instansi pemerintah semuanya juga harus paham gitu kan, karena terhadap proses pemberitaan itu semuanya wilayah publik gitu kan, soal pemberitaan sah-sah aja mau seperti apa gitu kan, karena ada hak koreksi dan ada hak jawab di wilayah itu. Nah, itulah yang harus dipahami, bukan cuma BPN tapi semua instansi pemerintah begitu. Ya, baik Bang Bangkit, terima kasih banyak sudah hadir di studio Anyus, dan pastinya kita juga berdoa semoga ada terus perbaikan yang dilakukan dari BPN sendiri. Dan pemirsa, kebutuhan masyarakat akan legalitas dan informasi sebuah investasi bisa terrealisasi melalui program PTSL. Sistem yang tadinya rumit dan hanya menunggu inisiatif dari masyarakat bisa diakomodir. Namun jangan lupa masyarakat juga membutuhkan keterbukaan informasi dari lembaga penyelenggara BPN yang disampaikan oleh wartawan melalui medianya masing-masing. Karena itu tidak ada salahnya BPN memperbaiki semua ini. Dan baik pemirsa, tata rasa perbincangan kita sudah berada di ujung waktu dan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Chandra Bangkit Saputra yang sudah bersedia memenuhi undangan dialog ini. Saya Erika Widyastuti, wakil kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa terus ikuti special report hanya di iNews Lampung. Sampai jumpa.